Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Elka Syarifov dari kelas 12 MIPA 3 absen 9 akan membacakan surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Araita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amul miskin fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Melalui surat ini kita bisa mengetahui bahwa orang siapa saja manusia-manusia yang membesarkan agama, yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, dan juga berbuat riya, perilaku tersebut jangan tidak disukai oleh Allah, dan perilaku tersebut akan diberi hukuman yang setimpal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyukai kepada orang yang suka berbuat baik dan tidak riya. Bagi orang lalai dari sholatnya, dari tujuan dan nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji dan tidak membatalkan, maka akan juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih menerima manusia atau hamba-hamba yang ikhlas, yang mengerjakan sholat dan akan bertampak baik kepada kehidupan dan sayang kepada sesama manusia. Allah juga menyukai kepada hamba-hambanya yang menyantuni anak yatim, yang membantu orang miskin serta menolong sesama. Itulah kandungan surat Al-Maun yang harus kita renungkan. Asbab penuzul surat Al-Maun ayat 1-3 berkaitan dengan kisah anak yatim yang mendatangi Abu Sufyan untuk minta susu. Akan tetapi Abu Sufyan tidak memberi susu yang diminta anak yatim itu, dan malah mengusir anak yatim itu. Sementara asbab penuzul ayat Al-Maun ayat 4-7 berkaitan dengan orang yang munafik dan juga pamer, berlebihan, gigih, pelit, dan tidak memberi pinjaman sebagainya dan lain-lain. Asbab penuzul surat Al-Maun bermula dari kisah yang dibacakan oleh Ibnu Munzir. Pada waktu itu orang-orang munafik gemar memperlihatkan ibadah mereka di hadapan orang lain, bahkan mereka seolah-olah supaya dianggap taat, padahal sebenarnya mereka hanya palsu. Selain itu, orang yang munafik itu juga akan melakukan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Hadis-hadis tentang larangan-larangan berlebihan dan menyantuni itu apa? An Abdillah Abu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar sa'idu wa huwa yatawaffadu faqala ma hadha saraf faqala afi wal wadu'i israfu faqala na'am wa in kunta ala khairin jarin. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW melewati Sa'id yang sedang berwudu. Rasul bersabda, "Kenapa kamu berlebihan seperti ini?" Lalu Sa'id berkata, "Apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebihan?" Rasulullah menjawab, "Iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan dari hadis yang pertama ini, kita diharuskan untuk tak bersikap boros dan lebih hemat dalam hal tersebut. Dalam wudu pun kita harus hemat dalam menggunakan air, tidak boleh boros dalam penggunaan air saat wudu. Hadis yang kedua, an Hakimi bin Jizami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala badu al-biya khairu minal yadi mufalla babada biman ta'ulu wa khairu sadaqati toiri anni mama yastaghfif ya rifadullah wa yastani yunihi dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Dan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka mulailah menjadi orang-orang yang tanggunganmu. Sebaik sedekah adalah orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya, maka siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaga dan siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupinya." Maksud dari hadis yang kedua ini adalah Allah membuat keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Maka
Dari hadis ini kita diperintahkan sebagai hamba-hamba yang dicukupkan rezekinya oleh Allah untuk bersedekah kepada hamba-hamba yang kekurangan baik dalam harta maupun makanan ataupun hal-hal lain itu. Itulah Allah membuat manusia untuk saling memberi kebaikan kepada hamba-hamba yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.